Ini dia. Kalau di ini informasi apa yang kamu tahu? Kecelakaannya itu kalah hingga bentuknya berubah, bentuk dari bisa berubah kan biasanya bentuknya apa? Sama apa ya? Masih dari 3 orang ya yang satu informasi visual di sini gitu kan ya. Ternyata persepsinya beda-beda gitu ya. Ada yang mengatakan meskipun mengarah ke ini adalah sebuah kecelakaan, tapi konten yang dilihat ya gitu ya, yang spesifik diolah oleh kalian jadi orang itu berbeda. Yang satu mungkin spesifik dia, oh itu artinya mobilnya terbalik kalau posisinya seperti itu, dia sebutkan kecelakaan sangat parah seperti itu. Kalau misalnya tadi notice oh dari itu kecelakaan, ya. Di satu sisi lagi ternyata bentuk mobilnya juga bisa jadi ada korban kecelakaan. Nah, dari contoh yang sederhana ini saja, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata persepsi seseorang itu bisa jadi berbeda hal apapun itu ya. Contoh kecilnya hanya sekarang gambar yang ada di PPT-nya gitu seperti itu ya. Maka untuk hal-hal yang lebih besar lagi gitu kan ya, kita perlu tahu sebetulnya mana informasi yang penting untuk diberikan di sebuah tampilan, di sebuah misalnya display pekerjaan gitu kan ya, atau informasi memberikan job desk pekerjaan, apa hal-hal yang harus didetailkan supaya siapapun yang membaca itu pada akhirnya dia tidak akan memiliki persepsi yang berbeda, dan kalaupun mempersepsikan sesuatu hal itu lengkap elemennya gitu yang dilihat. Itu berkaitan dengan persepsi. Nah, kalau atensi, apa sih bedanya dengan kalau persepsi kan apa menyaring ya, kalau persepsi itu kan memproses informasi yang didapatkan dari stimulus yang kita dapat ya, misalnya dari beberapa alat kita yang visual mata. Nah, kalau atensi adalah area depannya atau sesuatu hal yang memang menjadi apa titik di mana kita ingin memperhatikan hal itu pertama kali biasanya. Itu atensi ya. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang menyebutkan lebih fokusnya ke bagian mobilnya gitu kan seperti itu. Ada juga teman kalian juga notice ternyata di sini sudah ada polisi gitu kan ya. Berarti atensi orang juga bisa beda-beda. Nah, kalau kita punya gambaran visual, maka kita juga sebetulnya bisa belajar dari situ. Karena sebetulnya yang bisa memberikan atensi lebih tinggi buat orang lain, hal apa yang sekiranya mencolok atau informasi apa yang bisa menjadi perhatian orang lain gitu ya. Itu di atensi ya seperti itu. Oke, kembali lagi kalau kita berbicara atensi dan persepsi ya, ini selalu ada kaitannya dengan HIP atau Human Information Model ya, karena memang model ini adalah bentuk justru adalah saringan uangnya. Mana yang sekiranya itu banyak hal yang kita lihat. Mungkin posisinya sekarang kalian ada yang lihat tembok, ada yang teman kalian, ada yang lihat mungkin di ruangan kamar, ada yang lihat lemari atau apapun itu kan. Tapi di satu sisi kalian juga bisa jadi lihat tampilan kuliahan. Nah, sebetulnya dari satu kali kalian melihat, yang memang kalian akan saring dan menjadi informasi yang kalian masukkan dulu ke bagian kalian untuk diproses untuk dipikirkan gitu, seperti itu. Nah, jadi setelah itu ya proses penjaringan itu barulah kita memproseskan satu set informasi yang kita pilih untuk kita artikan itu adalah disebut dengan proses persepsi gitu ya, seperti itu. Barulah yang lainnya entah ide kalian apa pada akhirnya
lain-lain. Kalian kan sebetulnya mengingat-ingat juga kalau ngomongin memori, misalnya tadi, oh bentuk mobil yang baik itu seperti apa? Kalau yang seperti yang tadi, berarti dia mobilnya lagi kenapa? Secara misalnya selain bentuk, posisinya harusnya mobil itu berhenti kalau tadi berbunyi gitu kan, seperti itu. Terus misalnya lagi kalian bisa membedakan situasi, harusnya jangan panik kalau nggak ada info apa-apa. Jadi dia mobilnya jalan aja begitu dan tidak ada orang atau manusia di tengah jalan itu gitu kan melakukan inspeksi. Berarti kan ya ada sesuatu hal terjadi di jalan itu ya. Nah itu punya sebelumnya seragam seperti itu adalah polisi. Kalau kalian nggak punya memori itu, nggak akan keluar dengan jawaban bahwa misalnya udah misalnya untuk pemeriksaan si kecelakaan itu nggak mungkin ada, nggak mungkin teringat masalahnya karena nggak punya memorinya. Tapi kalau sampai mengutarakan itu, berarti kita sudah punya knowledge akan hal-hal visual yang kita lihat ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara tadi terkait dengan atensi dan persepsi, kita bahas atensi. Atensi itu bagaimana cara orang mengambil informasi ya, mengambil informasi yang dia inginkan. Nah, biasanya itu dilakukan sebetulnya secara ya, sebetulnya orang melihat sesuatu gimana sih prosesnya dan biasanya dilakukan secara sadar kalau memang difikirkan. Kalau dia melihat sesuatu hal tapi nggak sadar, biasanya bengong ya, seperti itu. Jadi ya matanya ngelihat semua tapi ya dia juga nggak memproses apa-apa kan, seperti itu. Nah, di nature of attention dan consciousness ini ya, di sini kita akan bahas misalnya bagaimana atensi orang itu bisa terbagi-bagi ya. Kemudian juga kita akan membahas tentang kewaspadaan seseorang dan juga deteksi sinyal ya, gitu. Juga proses pencarian, misalnya pencarian informasi atau memang kalian ada perintah untuk fokus terhadap satu atensi dari sekian banyak mungkin visualisasi yang kalian lihat, misal seperti itu ya. Jadi itu adalah memang tipe-tipe atensi yang memang bisa kita alami ya pada saat kita bekerja ataupun kita hari ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara natur dari atensi sendiri ya, ini sifatnya bisa jadi ya kewaspadaan dari internal kita ataupun eksternal yang ada lingkungan kerja kita ya, seperti itu. Jadi ya kembali lagi ada yang memang secara aware melihat sesuatu hal yang harus dilihat oleh kantor pekerjaan kita, atau kan ya ada sesuatu hal itu tidak kita kontrol tapi memang tidak terlihat saja sama mata kita. Nah, natur atensinya adalah biasanya manusia cenderung memang memusatkan atensi itu pada hal-hal yang biasa ya, apalagi hal yang baru buat mereka seperti itu. Oke, nah jadi berdasarkan teorinya ya, apa sih atensi ini gitu kan? Atensi ini adalah proses yang terbatas ya, ketika memang kita menangkap sebuah informasi yang nanti juga kita punya keterbatasan menangkap informasi itu gitu ya. Informasi bisa didapatkan dari mana aja ya, dari alat sensori kita, kapasitas dengan kita tertentu ya, dan masing-masing orang juga bisa jadi punya keterbatasan yang berbeda, mungkin punya sensitivity dari sensornya itu juga sangat memungkinkan seperti itu. Nah, di atensi juga itu akan sangat berpengaruh tentang store memories ya, karena semua informasi yang kita dapat itu bisa jadi mau kita simpan ke store memories atau either kita ignore, benar-benar nggak dimasukin ke ingatan kita ya. Tapi secara secara sadar ya, kalau kita pengen ingat sesuatu hal ya, kita melihat sesuatu hal kita ingat gitu kan ya, seperti itu. Itu mungkin ada proses di situ juga kita atensikan sebuah tampilan yang kita ingin lihat, misal kalian baca sesuatu hal ingin dihafal atau menghafalkan lirik lagu seperti itu kan. Berarti kan kalian melihat informasi liriknya terus kalian coba ingat kembali gitu kan. Itu juga kan menjadi atensi kalian adalah di part lirik mungkin yang memang buat kalian menarik seperti itu.
Itu contohnya. Jadi by definition memang atensi ini adalah memproses atau aktivitas manusia memproses informasi yang jumlahnya terbatas gitu ya, yang memang dirasakan oleh beberapa sensor kita ya, atau kita sebut panca indera ya, seperti itu. Nah, tadi kita bahas atensi, ada juga yang disebut dengan consciousness ya, artinya memang di mana ketika manusia ini menangkap sebuah atensi atau informasi tadi, melakukannya secara sadar dan waspada ya. Nah, kalau dikatakan aktivitasnya consciousness, berarti manusia itu memang fokus pada titik atensi yang memang dia ingin dapatkan informasinya gitu ya. Misalnya orang yang aktivitasnya sedang bekerja, ya pasti kan consciousness lah, masa lagi kerja dia nggak fokus, itu kan bengong, itu nggak secara sadar kan, berarti dia melakukan pekerjaan. Tapi kalau yang bekerja biasanya harusnya consciousness ya, karena dia harus ada aktivitas penyimpanan data, pengolahan data gitu kan. Mereka akan fokus pada misalnya angka-angka yang memang sedang mereka kerjakan, atau teks atau dokumen yang memang sedang mereka kerjakan, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya beda juga gitu kan, pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih banyak aktivitas kognitifnya, ini kita udah bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya lagi ya, mana aktivitas yang konsentrasi gitu kan, yang butuh kuasa dan tinggi ya, maka itulah aktivitas-aktivitas kerja yang bisa kita asesmen menggunakan pendekatan ergonomi kognitif ya, seperti itu. Oke, kalau kita berbicara secara nature-nya orang melakukan proses atensi atau consciousness ya, ini ada beberapa tahapan yang biasanya terjadi ya. Yang pertama adalah tahapan pre-conscious processing ya. Ini ada 3 jenis ya. Jadi ada yang namanya priming, dengan blind sight. Apa bedanya? Kalau pada saat melakukan priming itu ya, bisa jadi kita melihat sebuah informasi gitu ya, kemudian bisa jadi kita aware, bisa jadi kita juga nggak aware sama informasi itu gitu ya. Atau kita nggak notice ada informasi itu, bisa jadi kita notice gitu ya. Jadi stimuli ini bisa muncul, atau tekanan untuk memasukkan atensi ini bisa muncul dari misalnya hal yang menarik dari visualisasi yang ada ya, seperti itu. Kemudian juga itu namanya priming, jadi kadang itu kadang aware kadang enggak gitu ya manusia itu. Ini cara-cara manusia sebetulnya menangkap sebuah informasi dalam aktivitasnya ya. Kemudian ada tip of tongue ya. Nah, kalau ini gimana gitu ya. Nah, kalau tip of tongue ini dia memang secara sadar gitu ya, berusaha untuk mengingat sesuatu hal ya, untuk dimasukkan ke memori kita gitu. Jadi dia memang fokus terhadap suatu informasi kan, dia pengen mengingat misalnya mengingat muka orang, atau mengingat informasi tentang hal-hal penting yang memang dari dokumen kalian misalnya gitu, atau nomor telepon yang memang kalian sengaja ingin ingat gitu kan ya, kadang disebutkan lagi supaya kalian ingat gitu kan ya. Itu cara-cara sebetulnya menitipkan informasi yang memang sedang mereka proses informasinya. Kemudian yang ketiga ada blind sight ya. Apa itu blind sight ya? Kalau blind sight ini sebetulnya bisa jadi sesuatu hal yang memang tidak sengaja ya, atau memang tidak terlihat kadang oleh kita, jadi tidak notice seperti itu ya. Ini berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan lokasi, kadang-kadang atau lupa di mana, terus kita notice sesuatu hal utamanya display untuk bantu blind sight kita, kadang kelihatan kita notice kalau banyak barang yang mirip atau seperti apa. Nah, itu ada sisi blind sight-nya juga gitu, kita sebagai manusia gitu ya. Itu adalah aktivitas processing ataupun atensi yang biasanya dilakukan secara sadar. Nah, yang kedua ada juga naturnya dari manusia dalam melakukan consciousness ini adalah disebut dengan control dan versus automatic process ya. Jadi kalau control proses ya, contohnya seperti apa? Memang dari awal melakukan pekerjaan itu gitu ya, dia memang sudah
atau dari tempat ke TV itu harus hati-hati ya, karena cairannya berbahaya gitu. Terus nanti ada gelas ukurnya dan misal ya, berarti kan itu sebetulnya sudah dikontrol ya, dikasih tahu juga jenisnya dan udah ada caranya gitu, seperti itu ya. Itu benar-benar harus waspada dan dia memusatkan atensi dia pada objek tertentu ya. Dia harus sadar, awas dalam melakukan proses pemindahan cairan itu gitu. Kemudian ada automatic process. Nah, kalau kita berbicara automatic process ya, ini sesuatu hal yang sebenarnya awalnya waspada, tapi karena ada repetisi ya, kemudian atau enggak kita sebut juga adanya apa ya, kalau kita dicubit terus kita bisa kasih respon, itu juga bisa jadi dari automatic process ya, atau sesuatu hal yang kita udah punya memori sebelumnya terus buat kita itu sesuatu hal yang berbahaya atau hal yang menarik dan lain-lain gitu kan, kita bisa masuk juga ke automatic process gitu. Jadi dia tidak membutuhkan atensi secara khusus dan tidak dikontrol sejak awal, tapi bisa tumbuh ya, karena misalnya kebiasaan melakukan hal tersebut gitu kan, atau memang memori kita yang memang sudah tahu gitu sebelumnya seperti apa gitu ya, seperti itu. Oke, nah jadi kalau berbicara kontrol versus proses gitu ya, banyak juga pekerjaan yang awalnya dikontrol dulu baru lama-lama jadi otomatis. Contohnya juga kalau kita naik motor manual gitu, atau naik motor dengan transmisi manual, biasanya awalnya kita menggunakan gigi itu kontrol proses, karena kita tahu misalnya ada display angka yang kita, ada display apa namanya, simbol tertentu yang membantu kita gitu kan ya, tahu situasinya lagi di berapa sih mobil atau motornya gitu kan, seperti itu. Tapi lama-lama karena kita sudah sering menggunakan beberapa, kita bisa jadi nggak harus kasih atensi kita ke sebuah visualisasi berupa informasi kita giginya gitu kan. Jadi ya udah pindahin aja tangan atau kaki kita, biasanya lebih otomasi gitu ya, seperti itu. Jadi itu mulai muncul gitu ya, karena memang ada kebiasaan. Oke, nah yang berikutnya adalah ketika orang melakukan memusatkan atensinya itu kan habit vision ya. Jadi dia secara habit itu terbiasa karena dibiasakan ya. Contohnya musik ya, atau saat kalian belajar gitu kan, ini ngomongin perilaku ya, habit vision itu. Jadi terbiasa, mungkin yang biasanya dengerin musik pertama kali lagu gitu sekali, besoknya didengerin lagu yang sama, besoknya lagi dengerin lagu yang sama, lama juga kalian berlatih gitu ya, sedikit demi sedikit jadi tahu itu lagu apa, atau jadi ingat itu lagu apa ya. Karena stimulusnya muncul hari ini, dimunculkan lagi itu stimulusnya, kemudian besok muncul lagi gitu, kalian dengar lagi gitu ya. Sama halnya dengan belajar juga gitu ya, semakin diulang-ulang lama-lama kalian notice, karena oleh karena itu ada juga cara belajar itu yang pendekatannya selain dipahami, kadang-kadang ada juga yang dihafalkan ya, karena memang secara frekuensi berulang-berulang. Kemudian juga ada yang namanya distribution. Nah, orang juga akan bisa jadi menotis suatu informasi atau memusatkan atensinya karena sesuatu hal yang tidak aman untuk dia. Situasi yang gak wajar untuk dia, atau suara yang biasanya dia nggak pernah dengar kok tiba-tiba ada suara aneh. Nah itu juga bisa menjadi hal yang membuat orang itu jadi punya pusat perhatian atau atensinya terus itu ya, memang gak biasa seperti itu. Kemudian lagi ada juga sensor adaptasi ya, ini biasanya berhubungan dengan psychological fenomena gitu ya, atau di dalam otak kita, di dalam organ kita ya, itu sebetulnya juga ada proses habituasi atau metabolisme di dalam tubuh kita dan lain-lain. Itu kan juga ada sesuatu hal yang biasanya bisa jadi dilakukan secara habit gitu ya. Misal orang dengan cukup
gitu ya. Habitnya adalah misalnya ya mostly dia keringetan gitu kan, seperti itu. Jadi bukan kalian yang mengontrol itu bisa ingat atau enggak kan, tapi sebetulnya dari bagian harus ke mandi gitu, harus banget besar setiap pagi karena metabolisme proses badan kalian ya bekerjanya seperti itu gitu ya. Atau malam-malam udah di jam berapa kalian mengantuk misalkan seperti itu kan, ya karena juga punya namanya circadian rhythm gitu ya, dimana memang manusia itu punya jam istirahat jam apa gitu kan, lama-lama juga dia terbiasa dengan apa kondisi yang ada gitu ya, itu bagian dari habituation ya. Oke, nah tadi selain berbicara atensi dan consciousness ya, atensi kita kaitkan dengan adanya kewaspadaan atau vigilance dan signal detection. Yang ini kita udah bahas pertemuan sebelumnya ya tentang signal detection ini. Nah, kalau kita berbicara tentang vigilance ini ya, apa sih sebetulnya ya, maksudnya adalah tingkat kewaspadaan seseorang dalam misalnya menangkap sebuah sinyal gitu kan, apakah ada sinyalnya atau tidak ada sinyalnya. Harapannya kan kalau di tempat itu nggak ada sinyal, kita menangkapnya memang informasinya tidak ada sinyal. Nah, yang jadi salah itu kan ketika tidak ada sinyal tapi kita menangkap ada sinyal seperti itu. Jadi kan ada something wrong yang salah di manusianya seperti itu. Nah, kita sendiri kalau secara dapatnya apa sih maknanya gitu, vigilance ini adalah kemampuan seseorang ya untuk menangkap stimulus dalam periode yang cukup ya ada durasinya ya. Nah, pada saat itu juga dia bisa mendeteksi ya, kemudian juga dia bisa menginterpretasikan target stimulusnya seperti apa gitu. Jadi dia juga mengenal stimulusnya itu apa konteks artinya gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya apa kalau ngomongin vigilance ini ya, misalnya eksperimen yang makrutan 48 ini, orang disuruh lihat jam gitu kan ya, kapan dia adanya dosa gitu misalnya seperti itu. Atau lagi misalnya lagi ya, beberapa vigilance training ini bisa juga jadi tingkat keawasan seseorang itu bisa dilatih intinya dari penelitian McWorth ya, seperti itu. Nah, pendekatan eksperimen terhadap manusia subjeknya gitu ya, ini adalah hal yang cukup apa ya, kalau bisa saya bilang cukup umum dilakukan di keahlian ergonomi gitu, seperti itu di bidang ergonomi. Biasanya kita misalnya mau tahu untuk meningkatkan kewaspadaan tingkat awas seseorang itu, misal saat mengemudi ya, respon apa biasanya yang memang lebih ditangkap oleh seseorang, keawasan apa yang bisa dipengaruhi oleh sense apa sih gitu kan, apakah sesuatu hal yang berbentuk kah, biasanya atau dalam bentuk suara kah, atau dalam bentuk visual kah. Nah, itu bisa diuji cobakan sebetulnya, tapi dalam konteks laboratorium testing ya, jadi tesnya di laboratorium itu sangat mungkin untuk dilakukan ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita bicara atensi, ada juga aktivitas yang memang dilakukan ketika kita menangkap sebuah informasi itu kan, kita ada proses, bisa jadi ada proses mencari ya, selain kita harus tadi waspada ya, kita juga harus bisa jadi ada proses mencari. Nah, apa sih proses mencari ini? Bisa jadi adalah kita memfilter, melihat hal sekitar di lingkungan yang ada di depan mata kita, di sekitar tubuh kita gitu kan ya, yang mana memang informasi yang mau kita akses gitu, seperti itu ya. Nah, ketika kita melakukan proses pencarian ini atau pencarian informasi, karena bisa jadi pekerjaan itu adalah tugas dia mencari sebuah kesalahan, dalam arti misalnya auditor, tapi kan dia akan baca dokumen yang banyak gitu kan, dia men-scanning dokumen, nah itu kan bagian dari proses pencarian. Tapi secara konteks aktivitas sehari-hari, kita pun bisa jadi melakukan aktivitas pencarian, misalnya kalian buka lemari pagi gitu kan, lupa naruh kopi misalnya seperti itu, di mana ya kalian akan melakukan
hal yang sebetulnya bukan fokus utama kita, tapi secara sensori itu bisa kita rasakan juga, secara sensori itu bisa kita lihat. Karena kan kita, mata kita tuh kan nggak kayak gini, misalnya ini adalah mau kuliah ergonomi kognitif. Berarti di visual mata saya yang terlihat itu layar laptop aja, yang lainnya blank hitam. Nah, nggak kayak gitu kan? Maksudnya kita bukan lagi pakai VR gitu seperti itu, atau bahkan atau kita lagi nggak pakai apa yang Apple yang baru gitu kan, meskipun dia jadi dua atau bisa diubah-ubah backgroundnya dan lain-lain gitu kan ya, antara menunya. Tapi secara mata panjang kita gitu ya, mata kita dapat bentuk apa, kita nggak bisa memfokuskan visual sensing dari pintar kita. Maka kemungkinan adanya distractor ini atau distraksi ini muncul ya, stimuli-stimuli ya, yang mungkin bisa dirasakan oleh sensor kita ya, yang bisa jadi bisa membuat diri kita ini melakukan false alarm. Kembali lagi ini ada kaitannya dengan signal detection theory. Nah, kalau false alarm nanti harus sudah bisa jelasin apa sebenarnya ya, seperti itu. Jadi ada namanya false alarm. Sebetulnya bukan stimulus yang mau kita proses, tapi kita malah notice seperti itu, jadinya seperti itu. Jadinya di sini nggak sesuai, tidak sesuaian ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara proses pencarian lagi, ini dibedakan menjadi dua jenis ya, fitur search dan juga search. Kalau kita berbicara fitur search ya, biasanya memang untuk beberapa case ya, target yang mau kita lihat atau target yang mau kita jadikan sebagai atensi itu adalah sesuatu hal yang bisa dijadikan secara visual. Kalau ngomongin warna, mungkin warnanya juga kontras, jadi nggak nyaru ya, seperti itu. Tapi bisa jadi kita juga melakukan proses pencarian ini yang sifatnya conjunction search ya. Jadi sesuatu yang punya kriteria ini menjadi satu. Jadi kita misalnya harus cari misal barang A dengan adanya juga apa misalnya kriteria lainnya gitu, seperti itu. Ya. Gitu. Oke, selain itu kalau kita berbicara aktivitas lagi ya, ini ada beberapa teori yang ternyata menyatakan bahwasannya kalau kita berbicara mental map seseorang gitu ya, proses pencarian ini akan sangat dipengaruhi sebetulnya oleh beberapa item misalnya dari aspek ukuran ya, kemudian size, warna ya, atau mungkin fitur-fitur lainnya gitu, seperti itu. Bentuk itu juga ya, tadi kan ini size, warna ya. Kemudian lagi juga pada saat proses pencarian ini yang dilakukan oleh manusia ya, biasanya memang tujuannya berhubungan dengan sebuah informasi yang bentuk visual gitu, seperti itu. Nah, kalau tadi ada conjunction search ya, karena memang misalnya kita harus menemukan objek itu ada keterkaitan dengan dua karakteristik yang ada gitu, biasanya juga bisa apa ya, membuat dalam map of featuresnya itu direpresentasikan tempatnya di mana diklasifikasikan, itu akan sangat membantu. Misalnya barang-barang yang memang kita cari itu dikelompokkan dalam satu tempat sama atau di area yang sama, kan itu juga bisa. Kemudian lagi dalam proses pencarian ada beberapa teori lagi yang disebut dengan juga similarity theory. Nah, kalau berbicara similarity theory, pada saat manusia melakukan proses pencarian gitu ya, tadi kita tahu kan akan ada kemungkinan adanya distractor kan, seperti itu. Nah, dengan similarity theory ya, biasanya kalau misalnya pencarian itu bisa jadi mudah, bisa jadi sulit gitu ya, tergantung jenis distractornya. Ketika distractornya ini punya tingkat kemiripan dengan stimuli yang seharusnya ya, itu juga bisa jadi akan lebih sulit gitu kan. Kalau similarity-nya apa jauh beda ya, mungkin itu akan lebih mudah ya. Ini berbicara tentang target atensi yang mau didapatkan oleh beberapa sensori kita, seperti itu. Kemudian lagi kalau berbicara apa aktivitas search ya, ada juga teori gadget search ya. Apa sih ini ya? Nah,
orang melakukan proses pencarian itu diarahkan gitu ya. Ada yang sifatnya paralel ataupun serial, jadi pencariannya apakah di satu waktu mencari 2 item bersamaan atau memang dengan 2 waktu yang berbeda gitu, atau memang spesifik tempatnya yang dicari itu berbeda gitu lokasinya. Kemudian ada motion filter ya, ini berhubungan dengan atensi yang langsung memang didapatkan oleh visual kita ya, seperti itu. Kalau motion filter, dan juga dia biasanya ada karakteristik yang memang dijadikan fokus utama dan dilihat dari pergerakannya gitu, seperti itu. Oke, nah yang ketiga tadi kalau udah ngomongin apa ya, terus puas dan tidak ya, proses attention juga tidak terlepas dari aktivitas selective attention. Jadi dari sekian banyak atensi yang disampaikan dari sensor kita, gimana caranya memang orang itu akan fokus terhadap suatu hal gitu kan, untuk mencatat yang mana sih yang menjadikan konsentrasi kita gitu kan ya, informasi yang mau kita proses. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan strobe effect gitu ya, seperti itu. Nah, nanti bahas strobe effect itu apa, biasanya kalau dalam proses testingnya atau eksperimennya ya, strobe effect ini biasanya adalah misal ada sekian banyak tampilan tulisan dengan warna dari font di tulisan itu tuh berkebalikan atau justru sama, itu untuk konteks sebetulnya selective attention. Yang disuruh itu perintahnya apa, misalnya carilah tulisan yang memang tertulis angka 3 itu kan, seperti itu, tapi kita misalnya malah cari warna yang lain atau seperti itu, atau malah kita sebutkan warnanya tapi kita malah kebalikannya gitu, jadi ada error karena ada kombinasi antara warna dengan penulisannya itu di strobe effect. Kemudian lagi juga kalau berbicara selective attention ya, ini ada beberapa metode juga atau umum lain ya, seperti itu. Ada the cocktail party problem ya, ini misalnya kalau ketika kalian berbicara dalam satu perkumpulan sosial lah, mungkin kalian lagi ngobrol sama teman-teman kalian gitu kan, biasanya ngobrol sesuai sama orang mungkin join. Nah itu sebetulnya juga adalah konsep dari aktivitas problem ya. Jadi atensi kita kan bisa jadi terbatas. Kita misalnya lagi ngomong, awalnya misalnya saya lagi ngomong sama Devi, terus tiba-tiba dia datang gitu kan ya, nggak lama kita datang atau dia datang gitu kan. Nah, saya harus fokus ke yang mana dulu. Nah, itu kan sebetulnya ada proses attention. Atensi saya harus fokus ke siapa dulu untuk mendengarkan informasi yang mana dulu. Saya mungkin dari teman-teman yang dia, saya harus dengerin cerita yang mana gitu kan ya. Tadi saya lagi ngobrol sama siapa gitu, kayak gitu. Itu bagian dari selective attention. Kemudian ada juga shadowing ya. Menyampaikan apa lagi, bisa jadi berkurang informasi karena ya ada ternyata kemampuan seseorang dalam mendengarkan dan merepresentasikan kembali atau mengucapkan kembali informasinya terus seperti apa. Jadi kan agak berbayang, belum tentu persis sama gitu, seperti itu. Nah, karena kenapa kita selective attention-nya ada di situ ya, karena informasi banyak, mungkin suku katanya banyak, ngomongin banyak hal gitu kan ya, masing-masing orang itu sebenarnya nanti mencoba untuk ini itu di shadowing, tapi diukurnya adalah orang yang bisa pada akhirnya perlu untuk mengutarakan kembali kan informasi yang ada. Kemudian juga ada di presentation ya, ini mirip seperti shadowing gitu kan ya, cuman setelah kalian dapat dua pesan yang berbeda tadi, mendengarkan pesan yang berbeda tadi ya, nah kalian harus hanya fokus pada salah satu aja gitu, bukan mengkolek dari dua informasi terus mengutarakan kembali, tapi kalian harus sebenarnya hanya salah satu saja, seperti itu.
yang berikutnya lagi ini lebih kepada knowledge aja ya, maksudnya pengetahuan. Ternyata ya kita berbicara selective attention ini sangat luas ya. Ada juga ada yang disebut dengan Broadband model ya. Di Broadband model itu yang ditemukan adalah manusia ini berusaha untuk memfilter informasi yang ada setelah memang semua informasi itu tertangkap oleh sensornya. Misal kita lihat ya, secara visualisasi, kalian dapetin semua informasinya, tapi mana yang mau kita proses? Nah itu bagian dari Broadband model seperti itu. Nah kemudian juga ada Treatment Attention model ya. Di sini dia menceritakan bahwasanya ya, manusia itu sebetulnya melakukan reactively analyze gitu kan dari sebuah properti visual gitu ya, atau dari sebuah target stimulus yang memang bisa jadi dilihat secara fisik seperti itu. Nah, manusia juga bisa jadi dia punya pattern tertentu ya untuk menebak atensi yang berikutnya mau dia tangkap ya, atau dia bahkan kayaknya gini gitu, kayaknya dari lagu yang mana ya atau seperti apa gitu. Atau kalau orang berbicara kan biasanya ya kan. Nah model placement ini dia menyatakan bahwa juga dalam proses ini manusia itu dalam membicara seseorang dalam memberi stimuli untuk dia akhirnya akan sebuah menjadi hati-hati yang harus menjadi proses seperti itu. Kemudian lagi ada filter model ya, di sini berhubungan dengan ya, yang dilakukan oleh level ya. Manusia juga bisa sebetulnya dia benar-benar melakukan filter ya. Contohnya misalnya adalah mengingat salah ya, seperti itu. Dan kita udah punya mekanisme gimana misalnya ya kita harus mengingat nama kita sendiri minimal seperti berapa nama keluarga kita sendiri. Nama darurat mungkin password kita yang kali ini adalah itu mulai dari model itu. Kalian juga sebetulnya bisa mengatur apa yang mau kalian jadikan penting gitu, atau misalnya ketika ada yang nama kalian artinya ada di situ gitu ya, karena memang udah ditanamkan gitu kan ya oleh saudara kalian itu mungkin yang paling tinggi ini perannya gitu ya. Gitu. Oke, kemudian lagi ada model-model yang lainnya ya, mulai dari model ya, dan channel teori sama nih sintaksis ini kayaknya cukup bingung gitu ya, banyak seperti itu, tapi ini kita teman-teman teori yang memang jadi menguji tentang karakter attention yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Nah, kalau yang descendants ini ya, di mana katanya tadi berkaitan dengan signal blocking filter itu yang sebelumnya tadi ya, yang murah ya, nanti itu melakukan filter blocking. Nah, ini juga ada signal blocking filter juga gitu ya, tapi memang dilakukannya setelah sensori analisis dilakukan oleh manusia gitu. Kemudian kalau berdasarkan resource theory, pada dasarnya manusia itu bisa jadi dia fokus terhadap sesuatu yang memang mereka ingin olah itu orang bisa belajar sambil dengerin musik, karena ya dia mau fokus ke belajar yang dia bisa, tapi dia nggak bisa tuh dengerin musik sambil dengerin berita gitu, misalnya ya belajar sambil dengerin berita, karena dua-duanya adalah informasi kita yang cukup berat ya editornya. Jadi salah satu memang harus ada yang lebih ringan gitu. Makanya musik juga ya hanya irama dan cita-cita ya. Tapi dia tidak, sebetulnya kalau kita misalnya belajar sambil dengerin musik kan justru musik-musiknya juga bukan yang kita sampai sambil nangis gitu kan, seperti itu, sambil bahagia nyanyinya gitu kan, paling ya adrenalinnya nyanyi tapi kita nggak memaknai arti dari lirik-liriknya kan kalau kita sambil belajar. Nah makanya
Makanya kenapa kita nggak bisa nih, resource-nya ada dua nih. Misalnya informasi pelajarannya, mata kuliahnya, satu lagi informasi di berita gitu kan ya. Kita dengerin berita sambil kita belajar. Dulunya itu research yang cukup berat gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisanya ya kalau bisa dikombinasikan salah satu yang berat itu adalah memang yang penting kita fokus ke sana. Nah, kemudian lagi juga ada nature sintesis. Ini berhubungan dengan tadi konteks dari otomatik atau kontrol apa aksi yang dilakukan ya, baik tadi ada search pendekatannya gitu seperti itu. Ini ada memang di apa sejak awal untuk melakukan search itu dikasih karakteristik tertentu, dikasih kriteria, kita belajar untuk oh ya kalau saya ngerjain ini berarti saya hanya diberikan A dan B seperti itu. Tapi kalau udah terbiasa kan kita udah ngelakuin SOP yang ada kadang karena memang kita udah terbiasa dan tahu gitu ya dalam proses memberikan atensi kita saat bekerja. Oke, yang keempat dia ada selektif. Nah ini beda lagi. Kita juga bisa jadi membagi atensi kita ya dalam kehidupan sehari-hari atau saat kita bekerja gitu ya. Nah, divided attention ini ya contohnya adalah salah satunya adalah misalnya kalian mengemudikan mobil tapi kalian sambil ngobrol gitu kan ya. Nah, itu mungkin akan lebih mudah gitu ya. Ada proses yang satu ada proses yang terotomasi gitu. Setidaknya mobil itu ya tetap berjalan setelah kalian kendaraan gitu kan seperti itu kalian masukin gigi ya dia masih maju juga kan ketika kalian ngomong ya gak masalah ya. Tapi kalau dua-duanya adalah pekerjaan yang sama-sama harus dikontrol dengan baik maka itu divided attention itu nggak akan bisa tercapai gitu, seperti itu. Sama halnya kalau driving car tapi sambil texting, dua-duanya harus dikontrolin kan, ya harus dikontrolin gitu kan ya. Either driving juga harus dikontrolin gitu. Kalau speaking kan masih kita yang nggak harus mengatur gerakan untuk berbicara kan, yang butuhnya sebetulnya adalah si bibir kita aja untuk kasih respon gitu kan seperti itu ya. Jadi itu kenapa pada akhirnya yang berbahaya itu adalah mengemudi mobil sambil texting ya. Kalau misalnya speaking itu akan lebih bisa dilakukan karena manusia juga bisa melakukan divided attention gitu seperti itu. Nah ini tadi contoh dari stroke test ya, stroke effect ya. Nah nama eksperimennya bisa jadi menggunakan konsep stroke test di mana partisipan itu ya atau orang yang kita suruh uji coba itu adalah diberikan tugas gitu, misalnya untuk menulis nama-nama secara cepat yang dia bisa atau membaca gitu kan ya. Tapi membacanya ini apakah membaca tulisannya spesifik gitu kan atau membaca dari konteks warnanya gitu kan seperti itu, atau memang diacak atau seperti apa ya. Itu adalah efek ya, karena akan jadi berbeda, bisa jadi prosesing orang melihat visual warna dengan dia harus memproses membaca dulu gitu ya. Itu juga bisa jadi waktu responnya berbeda. Atau ini misalnya diberikan efek yang kedua, warna yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan tulisan yang ada gitu, seperti itu. Nah itu juga akan mendistraksi seseorang. Jadi apa outputnya setelah melakukan stroke effect ini ya, supaya kalian lebih tahu misalnya kalau memang ada pekerja kalian yang menggunakan hal-hal berbentuk informasi visual, mana yang sebetulnya bisa di-notice menjadi hal yang penting gitu. Jadi meminimalisir kesalahan. Misal di bukunya ada beberapa titik yang penting itu harus diberi highlight warna apa dan lain-lain, itu bisa jadi membantu seseorang lebih memberikan atensinya di situ gitu ya. Oke, nah karena tadi dibahas bahwasanya konsep atensi dan beberapa model yang ada pun juga memang pendekatannya adalah desain dalam bentuk visual ya, informasi yang ditampilkan secara visual, maka pendekatan ekonomi kognitif yang bisa dilakukan itu
salah satunya dengan mendesain aspek visual, baik desain, tampilan, dokumen yang memang mau dicek, dan lain-lain, itu dengan beberapa karakteristik ya, atau aturan-aturan desain ya. Ada beberapa aturan mungkin mulai dari strategis ya, artinya apa penempatan suatu informasi itu dibedakan berdasarkan kepentingannya, lokasinya ditaruh di mana gitu kan ya, kepentingan seperti apa. Atau memang berbicara dengan desain yang tujuannya untuk memfokuskan suatu hal atau atensi orang ke satu titik, misal seperti itu. Maka kalau tujuannya fokus ya, maka kita harus perhatikan lokasinya, kemudian juga misalnya apakah ada redundant coding atau reduce yang ada gitu ya, supaya orang tidak terdistraksi gitu, seperti itu. Atau lagi desainnya tujuannya untuk di-hybrid tadi, desain rulesnya maka harus dibedakan misalnya. Kalau tipe tasknya seperti apa, training dan prioritasnya seperti apa. Kalau misalnya ada SOP kan, SOP mesin 1 dan 2 yang mungkin bisa harus dibedakan. Terus penempatannya juga harus dibedakan, dipisah gitu ya, supaya orang atensinya terpisah jelas. Kalau memang ada atensi dua sinyal, misal di satu mesin, apakah warna yang baik saja dengan warna yang berbahaya itu warnanya juga kan harus dibedakan ya, supaya dia bisa membedakan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Apalagi yang satu pengukurannya itu dengan bentuk visualisasi angka ya, yang satu lagi misalnya dia pakai simbol-simbol tertentu gitu ya, dengan skala tertentu, itu juga bisa. Kemudian kalau misalnya hubungan dengan ambien ya, maka di sini bisa jadi desain toolsnya itu adalah kita mengeliminasi sesuatu hal yang sekiranya tidak penting ya, supaya ambiennya dapat dan fokusnya dapat. Kemudian juga misalnya melakukan training terhadap kerjanya ya, seperti itu, supaya lebih terbiasa dengan situasi yang ada. Nah, ini contohnya misal kalau ngelakuin visual design ya, jadi coba deh dari sekian bentuk terus ada satu hal yang lebih kontras warnanya. Ini juga adalah bentuk dari visual attention ya. Mungkin orang akan lebih cepat notice lingkaran yang ini daripada kita harus membedakan secara ukuran aja di sini, atau secara bentuk aja yang lingkaran mungkin yang ini misalnya dia persegi, makanya seperti itu. Atau lagi misalnya buat mengetes atensi ini, apakah bentuknya atau warnanya, justru bentuknya samain aja tapi warnanya dibedakan. Nah, mana yang sebetulnya bisa meningkatkan atensi orang terhadap sebuah informasi itu dia lebih ke yang mana sih? Itu juga bisa membantu kita dalam penyusunan display di tempat kerja gitu ya. Ataupun memang pendekatan yang mudah itu adalah kalau memang pekerjaannya itu menggunakan sebuah tampilan interface di website tertentu atau pengembangan aplikasi UI-nya gitu ya, ini bisa diaplikasikan seperti itu. Oke, kalau berbicara visual attention, maka kemarin sudah dikasih tugas yang ngomongin lobus-lobus di otak. Nah, visual attention ini prosesnya ada di occipital lobe sama parietal lobe gitu ya, seperti itu. Dimana kalau kita berbicara aspek visual yang dilihat oleh mata kita ya, itu juga sifatnya adalah monodireksional gitu ya. Jadi juga ada suatu ekspektasi sifatnya adalah jadi berhubungan dengan yang lain hanya ditonton orang yang punya aspek visualnya, itu seperti itu. Oke, nah kalau berbicara tentang visual attention lagi ya, nah, focal point ini bisa juga menjadi garansi ya, berarti visual stimulus itu bisa diterima oleh orang ya. Karena kembali lagi ada beberapa hal yang berbeda tadi ya, knowledge atau tendensi orang lebih suka yang mana itu akan mempengaruhi visual attention, kebiasaan mereka juga mempengaruhi visual attention. Oke, ini contohnya ya, kalau misalnya mau bikin sebuah rencana visual attention, apa yang bisa diukur gitu ya, untuk mengecek apakah tingkat atensi orang tuh fokusnya ke titik mana. Salah satu yang bisa kita dekati itu adalah kalau kita mengukur stadik ya, jadi titik di mana fokus mata
berapa jauh dan lainnya. Nah, ini bisa nggak diukur? Bisa. Pakai apa? Pakai eye tracker ya, seperti itu. Melihat memang visual atensi orang seperti apa dalam sebuah stimulus visual ya. Nih, kalau kita berbicara visual atensi yang lain, selain berbicara ukuran ya, di satu sisi saturasi itu juga bisa meningkatkan visual atensi seseorang. Nah, biasanya kalian tahu saturasi itu di mana? Biasanya kalau kita mau ini ya, misalnya di postingan di aplikasi-aplikasi tertentu ya, sifatnya visual gambar, itu kan dia udah ada aturannya, saturasi dan lain-lain kan, kontras, yaitu kenapa jadi penting, karena bisa jadi itu membuat orang jadi minat untuk melihat atau tidak gitu kan dari tampilan yang ada. Itu alamiahnya seseorang seperti itu gitu. Jadi mau siapapun orangnya, selagi dia buta warna, bahkan untuk kalau orang-orang yang buta warna, kita justru harus lebih memikirkan lagi how desainnya gitu kan, atau gimana cara mengontrol baik saturasi, brightness dan teman-temannya, atau jenis warna yang mau divisualisasikan gitu kan, seperti itu. Oke, nah selain itu tadi kalau kita udah berbicara tentang visual attention ya, salah satu aplikasi lainnya dalam memproses sebuah atensi seseorang ini ada juga yang disebut dengan structure tasks ya. Jadi biasanya dalam sebuah pekerjaan atau menggunakan sebuah aplikasi gitu kan ya, dia ditampilkan adanya UI dengan berbagai menu gitu ya. Nah, menu-menu yang ada ini biasanya dia isinya ada beberapa task berikutnya lagi, yang mana nggak memungkinkan kalau ditampilkan semuanya di sini, dikeluarin nih semua perintah dari file itu dikeluarin di sini. Akhirnya mereka coba untuk mengelompokkan dalam misalnya apakah fungsi yang sesuai kelompoknya atau yang paling sering digunakan ya. Ini biasanya diurutkan seperti itu dan dikelompokkan seperti itu. Untuk apa? Itu juga untuk mempermudah orang ketika menggunakannya gitu ya. Dan atensi orang akan jelas, dia akan fokus kemana, seperti itu. Oke, nah terkait dengan desain visual lagi ya, ada juga yang disebut dengan Gestalt Design Principle. Apa Gestalt Design Principle ini? Jadi di dalam kita mendesain sebuah informasi dalam bentuk visual, pendekatan dasar desainnya itu secara sederhana bisa menerapkan tentang kontras, misalnya movement dari gambarnya, simbolnya, proximity-nya, misalnya keteraturan antara satu dengan yang lainnya. Apa contohnya proximity? Misalnya kalau kalian buka aplikasi Gojek, ada menu-menunya, apakah ukuran dari menu-menu itu beda-beda itu meskipun gambarnya beda? Enggak seperti itu juga. Itu seperti itu. Urutannya pasti setidaknya itu kurang lebih sama. Kalaupun dibikin panjang ke kanan, terus atau nggak dibariskan ke bawah, dia juga akan rapi itu, seperti itu, dimensi-mensi juga ya. Karena itu juga mempengaruhi atensi orang. Aku lihat visual information tadi itu, seperti itu. Kemudian lagi ngomongin similarity ya, itu juga terkait dengan size tadi atau closure ya. Itu berhubungan dengan misalnya terkait satu informasi visual dengan informasi visual yang lainnya, apakah saling berkaitan atau enggak ya, seperti itu. Oke, nah kalau tadi sudah banyak berbicara tentang visual atensi, di satu sisi juga ada atensi yang memang sifatnya ditangkap oleh sensori kita secara pendengaran ya, maka disebutnya attention ya. Untuk memproses auditory attention ini biasanya beberapa lobus kita yang bekerja keras adalah lobus temporal, parietal, dan juga frontal lobes ya. Jadi beda-beda ya, itu mungkin silahkan juga diingat bahwasanya masing-masing lobus punya fungsinya masing-masing. Kemudian kalau kita berbicara auditory attention, dia sifatnya adalah omnidirectional seperti itu. Dimana kalau tadi visual kita ngomongin brightness lah, kontras ya, atributnya di auditory attention ini dia lebih berhubungan dengan misalnya frekuensi ya, pitch-nya, kemudian intensity ya, ini lebih ke besar kecilnya ya, tingkat sensornya.
misalnya yang suka nyanyi atau misalnya di lagu dan lain-lain ya, atau bunyi-bunyi yang memang dikeluarkan secara satuan hertznya berapa. Kalau noise itu ketika atau kekerasan dari audionya ya, seperti itu. Nah, kalau dibandingkan auditory attention ini bisa jadi ya sedikit kompleks dibandingkan yang vision tadi gitu, seperti itu. Nah, kalau auditory attention pendekatannya adalah biasanya masalah habituation, orang itu kapan mendengarkan atensi itu atau enggak ya, seperti itu. Di satu sisi, kalau kita berbicara tentang auditory attention ya, di sini juga akan ada aspek-aspek yang bisa harus dihindari gitu ya, misalnya baik terkait dengan suara-suara musik gitu kan ya, yang misalnya diterima itu misalnya durasinya, karena ya kita juga punya batasan ya untuk mendengarkan misalnya beberapa suara yang cukup tinggi dalam kurun waktu yang lama, itu juga kita bisa seperti itu. Kemudian kalau di auditory attention sendiri, hal apa yang menjadi warning ya tadi high frequency-nya berarti attention kalau memang tidak diperhatikan, karena bisa jadi bikin penyakit ke alat sensor kita ya, seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa generalization principle-nya atensi manipulasi yang dilakukan gitu ya. Bisa lagi bisa dengan silent ya, prominent, kemudian atau kita cari uniqueness ya dari sebuah desain yang berbeda biar orang tuh atensinya ke sana gitu ya. Atau misalnya lagi ya pakai beberapa mode komunikasi, bisa di device apapun gitu kan, jadi juga itu bisa meningkatkan atensi seseorang gitu ya. Oke, nah berikutnya kita akan membahas tentang persepsi. Jadi kalau ngomongin desain juga di satu sisi atensi yang ada bisa jadi beririsan dengan proses persepsi yang memang pada akhirnya dilakukan oleh manusia gitu kan ya. Itu kan proses pengolahan informasi ya, seperti itu. Nah, jadi di konsep desain kalau bisa dengan pendekatan affordance ini, misalnya kalau tadi ada visual atensi dalam bentuk gambar ya, nah gambarnya itu dibuat sepresentasi mungkin gitu, jadi memberikan informasi yang memang sesuai dengan hal yang memang seharusnya ya, dari pendekatan simbol ataupun misalnya dari pendekatan bentuk gitu kan, seperti itu. Ini contoh-contohnya, misalnya kalau di display tempat kerja ya, ini bisa kita aplikasikan gitu kan ya. Atau mungkin yang paling kalian suka ya di simbol-simbol sign lampu ini ya di jalan raya gitu kan ya. Itu juga kan misalnya dilarang stop, itu kan biasanya X terus di garis miring ya kan. Karena itu bukan, maksudnya stop itu kan diambil juga dari kata huruf pertama dari kata stopnya kan X, makanya seperti itu. Atau ada juga yang memang strip gambar badan gitu kan. Itu juga contoh-contoh memang dari perceptual affordance-nya memberikan makna untuk membantu supaya persepsi seseorang itu tetap sama akan sebuah atensi yang diberikan gitu kan ya. Oke, nah itu udah bicara visual, kemudian udah bicara auditory ya, satu lagi bisa jadi ada tactile sense ya. Nah ini berhubungan dengan gimana pada akhirnya kita menangkap informasinya dalam time ya. Ini tidak luput dari beberapa peranan masyarakat gitu.
sini ya, maka persepsi itu adalah informasinya udah kita pilih mau yang mana kita proses. Nah, barulah kita lakukan persepsi. Maka persepsi itu adalah proses orang untuk melakukan seleksi organisasi atau memanage, mengatur, dan juga menginterpretasikan, mengartikan gitu seperti itu. Makna yang ada ya dari sebuah stimulus yang dia dapat informasinya dari lingkungan nyata ya, seperti itu. Jadi intinya adalah proses interpretasi makna ya persepsi itu. Oke, nah kalau misalnya ada gambar seperti ini, saya mau tanya ke Immanuel, ada Immanuel? Oke, kamu akan ini gambar apa ini? Gambar strip. Oke, kemudian saya mau tanya ke Didi, ada Didi? Oke, yang ini kamu akan mengartikan gambar apa ini? Gambar di peta yang terdisposisi dan bentuk jalur kereta api. Oke, justru malah legenda di peta ya. Oke, berikutnya saya mau tanya ke siapa nih? Ada yang Rineke? Ada Rineke? Ada Ibu. Oke, ini kamu nangkep apa ini? Memaknai apa di gambar ini? Seperti Ibu yang Seperti huruf A yang tidak lengkap. Terima kasih. Oke, kemudian saya mau tanya satu lagi ke Iya Bu. Oke, Stefani, yang ini kamu akan artikan gambar apa? Huruf A sih Bu. Iya Bu. Oke, makasih. Nah, di sini kan juga ada informasi yang bisa jadi tidak lengkap ya. Jadi ada yang makna di sini adalah apa garis putus-putus stop gitu kan seperti itu. Ada yang memaknai bahkan bisa jadi dia adalah gambar legend di peta gitu ya. Atau misalnya yang ini meskipun informasinya tidak lengkap, sebenarnya yang memaknai ini adalah sebagai huruf A gitu seperti itu. Ya, sebetulnya mirip seperti yang tadi kita sudah bahas di slide pertama ya. Jadi ketika ada informasi kan fokus orang beda-beda, atensinya beda-beda. Kemudian mereka punya knowledge sebelumnya, memori sebelumnya gitu seperti itu. Dan mereka berusaha untuk mengartikan sebisa yang mereka bisa gitu kan seperti itu ya. Jadi kan ya saya nggak akan bilang mana yang benar mana yang salah, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah juga gitu kan ya. Tapi di sini bisa menandakan bahwasanya memang mempersepsikan sesuatu hal itu adalah akan sangat tergantung gitu kan ya, tergantung konteks gitu seperti itu. Maka sebetulnya kalau di aspek pekerjaan, kenapa pentingnya sebuah SOP yang jelas ya, urutan kerja atau misalnya kalau ada brief di awal yang jelas, itu adalah untuk meminimasi sebuah mispersepsi gitu kan ya. Karena ada kemungkinan persepsi yang berbeda antara orang dengan orang yang lainnya seperti itu. Oke, kalau kita kembali lagi ke teorinya, persepsi itu adalah disebut juga sebagai data mentah ya, yang memang diperoleh oleh alat sensor kita gitu ya, yang kemudian dihantarkan ke otak kita untuk diberikan interpretasi atau diberikan arti ya. Makna dari persepsi itu ya seperti itu, dia berusaha untuk menjelaskan arti makna
menghargai gitu ya, karena adanya sensory input ya. Ini adalah biasanya sifatnya berbentuk bottom-up processing. Ini kita dapatkan dulu sensory inputnya supaya kita proses, kita maknai gitu ya. Tapi di satu sisi juga bisa jadi dia sifatnya menggunakan kalau berbicara si ini maka sifatnya adalah bottom up. Tapi kalau misalnya dalam memproses sebuah persepsi ini kita mengingat-ingat memori tentang akan hal itu, maka itu adalah proses pengolahan persepsinya ini dengan top-down ya, seperti itu. Di mana memang memproses informasi yang ada ini atau merepresentasikannya itu dengan cara kita benar-benar memastikan betul kan sebuah informasi apa yang memang kita punya gitu ya di otak kita gitu, atau di memori kita. Dan yang baru akhirnya persepsi itulah yang memang akan mengguidance kita nantinya aksi apa yang mau kita keluarkan atau aksi apa yang mau kita lakukan. Misal misalnya tadi saya nanya pertanyaannya, saya kan lihat gambar ini, kalian akan menganggap itu gambar apa seperti itu. Nah, sama hal yang dilakukan oleh teman kalian sebetulnya. Kalau sampai dia bisa menjustifikasi mungkin dari titik dari tadi itu adalah dari tertarik biasanya dari situ. Nanti dia bisa jadi juga menggunakan yang sistemnya adalah long memory gitu kan ya, konteksnya bukan bisa jadi suatu hal yang sedang dilihat sekarang, atau bisa nggak juga mungkin dia sedang lihat kondisi seperti itu jadi dia ingat gitu kan di hatinya juga, itu juga yang memungkinkan juga gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya lagi misal yang misalnya huruf A, nah itu juga kan balik lagi pasti adanya memori sebelumnya karena bisa merepresentasikan ini mirip apa gitu kan ya. Kalau memang penjelasannya ya itu hanya gambar garis saja, dia pasti menggunakan yang sensory input, udah jadi bottom-up processing gitu, seperti itu. Jadi tidak memaknai secara lebih dan mengingat kembali itu maknanya sebenarnya seperti apa gitu ya. Apakah ada yang salah, ada yang benar nggak gitu kan ya. Itu balik lagi aja kalau persepsi, karena nggak lagi konteksnya kuis gitu kan, seperti itu. Kecuali memang kalau bentuk ujian ya, mungkin itu akan ada bagaimana kalian mempersepsikan sebuah pertanyaan ujian gitu, seperti itu. Maka itu akan ada benar salah ketika jawaban kalian memberikan itu tepat atau tidak gitu. Tapi kalau pertanyaan seperti tadi ya stepsnya adalah ya orang punya persepsi apa, maknanya apa sih buat orang itu gambar yang ada gitu kan ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada yang menjelaskan bahwa persepsi ini adalah proses seseorang ya menganggap atau making sense ya sekitar hal ada sekitar kita itu seperti apa sih, sense sih, masuk akal apa enggak gitu ya. Jadi itu adalah bisa juga dijadikan dengan persepsi gitu ya. Jadi ada juga beberapa orang yang memang yang usulnya ya kita sebagai manusia yang bisa jadi punya perbedaan hal yang terjadi di lingkungan ya, review terhadap pandangan dan beberapa mungkin aspek lainnya dan budaya dan orang-orang itu bisa menunjukkan sebetulnya perbedaan persepsi gitu kan. Ada yang mungkin seseorang itu harus yang rasionalnya mengatakan sebuah informasi itu harus berdasarkan fakta gitu kan, itu mungkin juga gitu, seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa mempengaruhi persepsi yang dilakukan oleh manusia ini adalah balik lagi ya tadi ya, psikologikal, masalah apa yang ada di benak kita, sense ya. Sense ini kan berarti berpengaruh terhadap apa sih, experience ya, terus juga umur ya, orang yang tua muda gitu kan ya, atau mungkin moderat gitu ya, lagi remaja tanggung gitu, jadi beda lagi.
kalau lagi lapar, lapar ini bisa jadi nggak bikin fokus orang, mempersepsikan sebuah informasi, atau malah si lapar ini malah ke sensitivity emotion mungkin juga ya. Kemudian juga misalnya biologi plastik, dari kalian misalnya berpikir ketika malam hari, pagi hari, atau misalnya ngomongin hormon, cewek lagi mempersepsikan suatu informasi ketika dia lagi dalam bulan mungkin lebih sensitif dan lain-lain gitu kan ya. Jadi ada pakai emosional ketika presentasi atau mungkin memproses informasi yang ada, jadi negatif bawaannya atau jadi sensitif gitu kan ya. Itu bisa mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sebuah informasi. Bisa jadi kalau lagi kondisinya manusia itu ya berpikir positif, semangat gitu kan. Jadi kalau ada sebuah informasi itu dihadapinya dengan misal dengan tenang gitu kan, responnya ya justru solutif dan lain-lain. Kemudian juga lainnya kayak ini ada cultural differences ya. Ini udah pasti budaya ya, karena kebiasaan dan lain-lain. Terus role kita antara laki dan perempuan, pekerjaan juga misalnya membedakan, pasti persepsinya tuh beda juga ya. Memang orang yang misalnya punya knowledge, experience atau enggak gitu kan, cara mempersepsikan sebuah informasi pasti beda-beda juga. Atau misalnya yang berhubungan dengan self jadi orang yang udah punya self esteem yang oke atau punya controlling yang bagus misalnya buat cara berpikirnya dia gitu kan, itu akan mempengaruhi juga atau terlibatnya gitu seperti itu. Oke, nah selain tadi hal-hal yang mungkin secara fisik, secara mental melekat pada tubuh manusia yang bisa mempengaruhi persepsi ya, di satu sisi juga ada dalam memproses informasi yang ada di dalam persepsi ini, ada sebetulnya pendekatan-pendekatan lain yang bisa membantu memusatkan gitu kan ya, cara merepresentasikan atau mengartikan sebuah informasi yang ada gitu ya. Salah satunya dengan kemampuan kognitif seseorang. Apa sih kemampuan kognitif ya? Kemampuan berpikir seseorang. Jadi sejauh mana pengetahuan dia ada, itu juga bisa jadi dari beberapa desain atau bentukan informasi yang memang di satu sisi mengaplikasikan beberapa hukum ini. Jadi ada law of closure ya, misalnya tadi ngomongin bentuk kan ya, tadi kayak huruf A, tapi kan bukan pasti itu huruf A, tapi karena informasi yang diberikan itu ada kemiripan ya, dan kalian ada kemampuan kognitif untuk membayangkan ya, maka itu membantu kalian untuk menginterpretasikan bahwa informasi yang kalian dapat dari visual tadi adalah dimaknai artinya itu adalah huruf A gitu kan, seperti itu. Kemudian lagi juga ada kemampuan substansi ya, ini berhubungan dengan sains ya. Ini juga menjadi memaknai atau mengartikan sebuah itu seperti apa. Ini belajarnya dengan membayangkan sebuah bentuk akan misalnya dibandingkan kita berpikir dengan membandingkan sebuah hal, mengira-ngira katanya kalau kalian lagi berusaha untuk kemudian nanti ini bayangannya akan ini pengennya kayak gini dia misalnya
ditanya besok gimana besok, atau misalnya lagi ya misalnya itu menurut kamu berapa tahu itu sesuatu yang mereka tuh dari informasi adalah bukan hal yang untuk dari apa kasih aja gitu. Jadi umur ya di satu sisi juga ada kata atau gambar dengan gambar yang lainnya seperti itu. Oke, ini ada beberapa jadi kenapa informasi dalam itu kalau bisa ya lengkap informasinya karena itu bisa masih bias dari percaya. Kalau kalian tidak mungkin ini kegemaan orang gitu kan ya. Tapi kalau ditanya kalian nggak akan bisa kasih asalnya juga hal yang kan hanya tebak-tebak aja. Tapi beda beberapa informasi itu apakah ada ke depan ya bisa kita bisa nah ini artinya diaplikasikan kalau memang mau memberikan informasi visual gitu ya supaya orang tidak salah persepsi maka visualisasi kalau kita mau memberikan informasi yang memang mau ditujukan secara kita yang desain kita mendekatkan harus hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Halo? Cukup ya? Oke, kalau gitu saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Oke.